Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kesehatan, gangguan jiwa makin menggila. Penderita gangguan jiwa ditengarai meningkat. Di RSJ Malang, pasiennya meningkat 6% tiap tahun, dari peringkat ke-11 ke urutan kedua. Di zaman edan, bila tidak ngedan bakal tak kebagian. Ujar-ujar dari pujangga Ranggawarsita itu sangat populer. Namun orang edan berperilaku seperti orang gila, tapi sesungguhnya waras. Kalah menyedot perhatian ketimbang orang gila beneran di jalanan. Paling tidak dalam soal angka. Dalam 5 tahun terakhir, misalnya pengidap gangguan jiwa di tanah air meningkat terus. Begitu gambaran yang terjadi di beberapa rumah sakit jiwa atau RSJ. Di Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang juga begitu. Setiap tahun pasien kami meningkat 5% sampai 6%, kata Dr. Gregorius Pandu Setiawan, Direktur RSJ Lawang. Angka yang cenderung meninggi ini dipresentasikan Pandu dalam konferensi nasional kesehatan jiwa di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang 22 hingga 24 April. Acara ini digelar dalam kaitan memperingati Hari Kesehatan Dunia. Hadir di acara itu antara lain Profesor Asrul Aswar, Profesor Joyo Sugito, dan Dr. Edward Hauf, konsultan kesehatan WHO untuk Indonesia. Survei tentang penderita gangguan jiwa paling grass dilakukan Departemen Kesehatan pada tahun 1996. Kala itu tercatat 4,6 per 1000 penduduk di Indonesia menderita gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia. Angka rasio itu melebihi batas yang ditetapkan WHO, yang cuma 1/3 per mil penduduk. Padahal data tahun 1980-an, penderita skizofrenia di Indonesia hanya 1/2 tiap 1000 penduduk. Terpilihnya Jawa Timur sebagai tempat penyelenggaraan rupanya punya alasan khusus. Para praktisi kesehatan jiwa nasional menengarai sekitar 100.000 pengungsi asal Sampit yang kembali ke Jawa Timur rentan terhadap gangguan jiwa. Secara teoritis, kata Pandu, perpindahan habitat serta kehilangan keluarga dan harta benda akan menyebabkan para pengungsi mengalami depresi. Iklim politik yang selalu memanas bisa pula sebagai pemicu kasus gangguan kesehatan jiwa. Memang, data ilmiah itu sulit dipaparkan, kata Pandu. Alumnus Fakultas Kedokteran Jiwa Universitas Indonesia itu. Yang jelas di RSJ Malang tingkat huniannya kini mencapai 90% dari 700 tempat tidur. Tiap tahun tak kurang dari 5.000 pasien keluar masuk perawatan, atau terjadi kenaikan sekitar 300 pasien per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 1/3 yang bisa sembuh total. Sisanya 1/3 sering kumat dan 1/3 lainnya tak pernah bisa waras, kata Pandu.
Meski peranti kesehatan di RSJ terbesar di Jawa Timur itu cukup memadai, Pandu mengeluhkan minimnya jumlah karyawan. Ia punya 600 karyawan, 6 psikiater, dan 20 dokter. Itu belum memadai dibandingkan dengan jumlah pasien yang membanjir, katanya. Apalagi anggaran pemerintah untuk kesehatan jiwa tahun ini yang besarnya 7 miliar rupiah, turun 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pusingnya Pandu merawat para penderita gangguan jiwa itu tak dimungkiri. Profesor Susanto Wibisono, Ketua Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia. Dalam catatan Susanto, kapasitas 34 unit RSJ yang tersebar di Indonesia hanya sekitar 9.000 kamar. Selain membutuhkan biaya besar, kondisi sekarang tidak kondusif. Kita mau buat apa, kata Susanto. Menurut Susanto, dalam situasi seperti sekarang ini, penyebab gangguan jiwa tambah beragam. Misalnya banyak penderita gangguan jiwa karena ketakutan mental emosional. Akibatnya orang tidak bisa kerja optimal. Orang yang depresi akan mengalami penurunan prestasi dan kualitas kerja hingga berbulan-bulan, katanya. Sekitar 10 tahun lalu gangguan jiwa menempati peringkat ke-11 sebagai beban utama masyarakat, antara lain beban keuangan, perawatan, dan kesempatan. Kini peringkatnya menduduki nomor 2. Bukan tak mungkin 10 tahun ke depan gangguan jiwa menjadi beban terberat masyarakat, kata Susanto kepada Amalia Kamala dari Gatra. Kekhawatiran Susanto juga dirasakan Dr. Yusmansyah Idris, Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Departemen Kesehatan. Peningkatan penderita gangguan jiwa baik berat maupun ringan menurut Yusmansyah banyak disebabkan oleh tekanan jiwa pasca trauma. Misalnya sehabis ada kejadian yang traumatis, keluarga yang mengalami pembunuhan, pembakaran, dan kerusuhan di mana-mana, kata Yusmansyah. Dipo Handoko dan Mujib Rahman, Surabaya. Gatra 5 Mei 2001, halaman 100.